Katanya waktu bentuk tim itu sampai jual tambak itu. Wah, Bener itu, Pak? ya bener. Bener. Berapa Saya jual hektar yang 4 hektar saya jual. Jadi jual tambak demi Iya. ngopeni Persebaya waktu Iya itu. ini ya. Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Famsa, di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, sore hari ini saya bertamu di rumahnya Pak Suroso Mangan Subroto. Beliau ini orang yang kaya pengalaman di sepak bola Indonesia. Pernah mengurus Persebaya Surabaya, Mitra Surabaya, juga Arema Malang. Dan yang fenomenal, beliau adalah orang di balik kedatangan AC Milan dan PSV Eindhoven di Surabaya di era 90-an. Nah, selamat sore Pak Suroso. Selamat sore Mas Pris. Pripun kabari? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Usia sudah berapa sekarang, Pak? Sekarang baru berjalan ke angka 9. Sudah 86. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tapi masih sangat sehat, Pak. Ya, alhamdulillah diberi kesehatan sama Gusti Allah ya. Amin, amin, amin. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa yang fenomenal dari Pak Suroso ini adalah orang di balik kedatangan AC Milan dan PSV Eindhoven di Surabaya. Karena di era sekarang ini ya beberapa tahun belakangan sudah sangat jarang tim raksasa Eropa datang ke Indonesia, apalagi datang ke jangankan ke Indonesia ya, ke Jakarta, apalagi ke daerah-daerah. Tapi di era dulu pernah ada tim-tim besar datang ke Indonesia, bahkan sampai ke daerah, salah satunya Surabaya. AC Milan itu tahun 94 ya, Pak ya? 94, ingat saya 94 ya. Waktu itu AC Milan masih rajanya Eropa. Iya. The Dream Team lah. Gimana Pak ceritanya kok Milan itu yang waktu itu masih berjaya di Eropa, raja di Italia, mau datang ke Surabaya? Ya waktu itu memang ya kebetulan saja ya. Waktu itu AC Milan itu juara antar klub ya. Champion ya. Nah waktu itu kebetulan saya di Jakarta ketemu sama teman saya namanya Mas Edi Sopian. Oh, ya, Mas Edi Sopian nawari saya, gimana kalau Surabaya terima kedatangan tamu sepak bola Italia yang waktu itu baru memegang gelar juara champion itu. Nah, saya jawab kalau memang ada kesempatan ya kenapa tidak, ya. Nah, waktu itu memang saya tidak berbicara pada pengurus Persibaya, tapi saya berbicara pada internal KSI, Kedawung Setia Indonesia. Waktu itu kan, itu saya punya klub internal anggota Persibaya. Ya. Waktu itu kita bicara-bicara dengan almarhum ada Haji Ali, akhirnya kita sambung sama Pak Bambang, punya pabrik Kedawung itu, industri itu. Oh, Akhirnya dari tim Setia, jadi Kedawung Setia Indonesia, kita rembuk, kita ACC datang ke AC Milan ke Surabaya. Nah, ini semua demi sepak bola ya nasional, ya toh. Kan saya memang di Persi Surabaya, tapi saya kepengen saya ya tim-tim kita itu bisa bisa belajar sepak bola dari negara-negara yang maju sepak bolanya, ya. Hanya itu saja. Dan waktu itu sebenarnya selain juara champion dan yang datang waktu itu kan bintang-bintang kan Pak. Iya. Karena kalau nggak salah ada Lentini, waktu itu masih jadi pemain termahal dunia. Ya waktu itu saya nggak lupa satu-satu, tapi memang yang datang banyak pemain terkenal seperti penjaga gawang juga ya, bagus itu. Sebastian Rossi. Ya itu bagus juga. Lalu dari Balkan itu siapa namanya, seperti Dejan itu siapa namanya, lupa. Itu ya, saya lupa lah sekarang nyebut satu. Yang nggak datang cuma bangsanya Ruud Gullit, bangsanya dari Belanda itu siapa namanya itu. Ya hanya itu aja. Tapi boleh dikatakan tim itu penuh gitu. Penuh pemainnya betul-betul inti dari AC Milan itu.
Dan pelatihnya waktu itu Fabio Capello. Iya betul. Saya masih banyak itu foto-foto yang saya simpan itu. Oh, Banyak kenangan itu. Nah, Pak, kan itu tim juara datang ke Surabaya pasti nggak murah, Pak. Iya. Habis berapa waktu itu, Pak? Ingat saya ya waktu itu kita habis lebih kurang 400 juta atau berapa gitu. Atau berapa lupa saya. Kan sudah pembukanya sudah tidak ada semua. Ya. Cuma waktu kita nggak berpikir uang tapi berpikir untuk sepak bola nasional, untuk daerah Surabaya juga gitu. Kalau 400 juta Lupa saya lupa nggak berani. Oh enggak ya. Lupa saya. Kalau barangnya sekitar kalau 400 juta waktu itu ya sekarang mungkin miliar ya. Miliaran. Ya enggak lupa saya. Lupa saya. Nah, waktu AC Milan datang itu kan bintang-bintang semua, Pak, Iya. termasuk pelatihnya Capello. Iya. Permintaannya rewel nggak, Pak? Enggak. Nggak ada yang minta aneh-aneh. Enggak. Jadi waktu itu memang ya Capello itu ya berbicara masalah sepak bola itu gimana maju ya. Enggak ada kecuali kerja keras dan disiplin keras. Kita hanya bisa apa ya istilahnya kalau orang Jawa tuh ngangsu kabruh dari dia gitu. Hanya itu aja. Tapi waktu mereka datang ke sini ada permintaan-permintaan khusus nggak, Pak? Karena kan ini tim besar, misalnya pesawatnya harus ini, hotelnya harus bintang 5 apa? Enggak juga. Orangnya sederhana semua saya lihat itu, mulai dari krunya Capello. Waktu itu kita inapkan di hotel di Gunung Sari itu loh, hotel apa namanya? Oh, Hilton. Waktu itu di situ. Jadi ya biasa-biasa saja. Malah Capello itu teman saya minta foto gitu, dia senang nanti siapa si Dr. Paul Tavarele itu minta foto, silakan Pak, silakan. Capello juga saya omongi dengan bahasa isyarat, saya nggak bisa bahasa apa-apa. Itu juga diundang si Pak Paul, diundang untuk foto dengan dia. Oh, Italia Capello bahasa Italia, Pak Suroso bahasa Inggris. Cara Jawa kalau saya. Ya toh, jadi nggak ada penerjemah waktu itu memang. Oh. Jadi itu kan kalau nggak salah saya pernah baca berita karena waktu itu saya juga masih sangat muda sekali. Iya. Baca berita ketika rombongan AC Milan datang itu sempat bingung lihat stadion, Pak. Iya, Tambak betul. Sari. Dia bingungnya apa? Apa, Kok Pak? ada stadion kok ada pohon bisa terbit di atas? Saya bingung. Iya, jadi zaman terjadi ketawa itu memang. Kok stadion sepak bola ya kok ada pohon di atas? Iya. Bingung itu waktu itu dia. Karena di Tambak Sari ada di tribunnya Iya, ada pohon-pohonnya. pohon di atas semua itu. Kok bisa begitu dia bingung. Stadion kok begini? Mungkin di seluruh dunia hanya Persebaya, stadionnya Persebaya, Iya, Tambak Sari. Tambak Sari. Tambak Sari yang ada begitu itu. Lainnya nggak ada itu. Nah itu kan pertandingannya, Pak, AC Milan lawan Surabaya Selection ya. Karena ada Persebaya Surabaya, Iya ada dari Mitra mana-mana Surabaya ya, dan iya. Asyabab Surabaya. Iya ada Nah, semua. mengkoordinir anak-anak Surabayanya gimana, Pak? Begitu. Ya waktu itu ada yang bantu saya almarhum Kaji siapa ya? Haji Kaji Santo. Santo. Tolong bantu ya, bantu. Ya. Jadi saya dulu kerjasama kita baik sekali di Surabaya itu. Dan baiknya sekali saya seneng ya. Seluruh pejabatnya di Jawa Timur datang semua. Oh, jadi semua support nih. Support semua. Jadi ada gubernur, ada wali kota. Waktu ada danremnya mungkin kalau nggak salah, datang semua. Jadi sama duduk di rumput di lapangan itu. Nah itu seneng saya gitu, rukun gitu. Jadi demi mengamankan pertandingannya, penyelenggaraan pertandingan AC Milan lawan Surabaya Selection semua guyup Semua rukun guyup, bantu, Pak. ya. Nah, itu begitu nyatanya gitu. Jadi duduk di rumput itu duduk tanpa alas. Saya masih ada fotonya semua itu. Iya. Nah, dari pertandingan itu, Pak, bagi Pak Suroso pribadi, apa yang paling berkesan dari kedatangan AC Milan waktu itu? Ya begini ya. Anak-anak yang di Persebaya Selection. Surabaya Selection. Ya Surabaya Selection berarti Iya. ya. Saya nggak pakai KSI, nggak pakai Persebaya, tapi Surabaya Selection. Ya. Itu saya tanya, gimana pengalamanmu? Kamu bisa sparring partner sama AC Milan? Dia ngomong, saya itu bakal manggil apa sama saya. Iya. Saya bingung. Larinya bola saya itu bingung kemana saya nggak tahu. Nah itu berarti pengalaman berharga sekali untuk anak-anak
Waktu itu masih muda-muda, sekarang kan sudah tua-tua. Nah itu harapan saya ditularkan pada pemain muda. Bingung dibuat pemain tik-tak itu bingung. Waktu itu Ibnu Grahan CS ya. Betul. Ibnu Grahan, karena yang cetak gol Ibnu Grahan. Ibnu Grahan, betul. Itu uangnya yang ngasih untuk Ibnu Grahan siapa, Pak? Saya nggak tahu itu siapa ya. Saya nggak ngerti juga. Yang jelas yang berharga bahwa teman-teman pemain sharing bahwa luar biasanya permainan AC Milan itu. Betul. Ya. Jadi bola-bola pendek, bola-bola panjang itu saya tanya bingung Pak, aku Pak. Di balingone bingung semua anak-anak itu gitu loh. Itu memang kan pengalaman berharga untuk anak-anak kita. Nah itu masalah tularkanlah pada anak-anak muda sekarang. Gitu. Kalau dari sisi penyelenggaraan, apa yang bisa dipetik dari kedatangan AC Milan waktu itu? Saya rasa yang dipetik ya nyatanya aman semua itu, tertib semua. Jadi kerja aparat, kerja apa itu enak semua. Menyatu gitu loh ingat saya waktu itu. Jadi kompak gitu. Kalau jualan tiket gimana, Pak? Wah, waktu itu saya kayak kacang goreng itu? Iya, enggak separah waktu itu karena tiket waktu itu dijual mahal sama penyelenggara. Oh. Nah, dijual mahal berarti kan kemampuan masyarakat ini kan kurang untuk membeli waktu itu. Ya, itu di luar saya itu. Itu ada panitia penyelenggara. Dari teman-teman yang di Jakarta itu? Enggak tahu saya di mana itu. Waktu itu malah katanya ada sponsor apa katanya, enggak tahu juga saya. Yang penting itu saya harapkan pertandingan ini baik, kita bisa ngasuh pengalaman dari situ. Ya. Kalau masyarakat banyak juga yang melihat, tapi enggak sepenuh waktu kalau pertandingan Persebaya main. Ya, enggak sepenuh gitu. Karena kepingin saya ya begitu, karena hiburannya masyarakat kita kan kalau musik yang dangdut kan gitu ya. Tapi kalau sepak bola kan dari masyarakat bawah sampai atas kan semua seneng gitu. Tapi waktu itu nggak mengena untuk saya. Oh, ya. Jadi karena ada panitia sendiri yang soal ngelola ini. Ternyata tiketnya terlalu mahal. Ya mungkin gitu, mungkin begitu. Nah, setelah kedatangan AC Milan kalau nggak salah 2 tahun kemudian 96 kalau nggak salah datang PSV Eindhoven dengan pelatih Dick Advocaat dan di tim itu ada Ronaldo. Betul. Ronaldo yang kemudian menjadi sangat fenomenal bersama betul. Tim-tim hebat tim-tim hebat di Eropa ya, bersama AC Milan, bersama Barcelona, Real Madrid dan juara dunia bersama Brasil. Nah, cerita kedatangannya PSV ini hampir mirip dengan kedatangannya AC Milan atau berbeda sama sekali, Pak? Berbeda. Kalau dari Philip Eindhoven itu ya, ada fotonya di sana. Ya. Itu dari pihak PSSI itu yang menerima Persebaya. Nah, dari Persebaya kebetulan juga saya jadi ikut ngurusi itu. Nah, saya minta sponsor dari Bank BTPN masih ada itu. Terselenggaranya begitu. Nah, tapi dari situ saya kan ketemu sama pelatihnya ini Dick Advocaat ya. Dengan penerjemah Pak itu kan banyak orang-orang tua kita pengen Persebaya seperti bapaknya Pak Hatu. Apa ketemu kan orang tua Persebaya semua tuh. Oh, mereka bisa bahasa Belanda kan? Ya mungkin itu penerjemahnya gitu. Cuma ya hanya saya tanya juga dengan penerjemah itu. Kok Belanda itu sepak bolanya bisa bagus? Sama dengan Dick Advocaat. Kalau mau sepak bola ini bagus ya kerja yang keras, yang disiplin gitu. Ya kuncinya itu. Kunci disiplin ya. Jangan main-main ya. Jangan main-main kan luas itu nggak mau ngartikan saya. Pak, kalau nggak salah kan ya PSV Eindhoven ini kan miliknya Philip kan. Ya, nah, Persebaya kalau nggak salah waktu itu juga disponsori Philip. Apa ada hubungan waktu itu? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Cuma jelas Persebaya waktu itu miliknya Pemkot. Pemkot. Sponsornya kan kalau nggak salah Philip Persebaya. Saya waktu itu nggak ngerti, yang saya tahu hanya itu. Saya minta BTPN. Ya, saya minta itu. Dan itu masih ada kenangannya. Philip saya jejerkan kepada BTPN. Bank Tabungan Pensiunan Nasional itu. Kalau secara ribet mana ketika datangnya 9 atau PSV Eindhoven? Saya rasa tim Eropa itu betul-betul tertib. Enggak ribet sama sekali. Enggak ada keributan. Dia nerima padanya, kita sambut dengan sederhana, dengan ramah, dia enak saja.
Ya. Ini harusnya jadi pelajaran buat teman-teman EO yang sekarang mau mendatangkan klub-klub Ya. raksasa Eropa ke Indonesia ini. Ya, kalau memang masih PSSI itu masih ada satu rencana seperti apa ya, pertandingan pramusim. Nah, kalau masih PSSI aktif, saya mendukung, senang. Karena senangnya itu apapun juga pengalaman bertanding dengan tim-tim besar, dengan tim-tim bagus itu pengalamannya banyak itu. Ya kan? Jadi bisa nurunin pemain-pemain nasional yang bagus. Saya harapkan begitu. Nah, sekarang ini saya memang ya agak prihatin ya. Tim nasional kita banyak naturalisasi. Nah, ini. Itu getun saya. Getun, saya juga getun. Nah, itu getun saya. Kenapa mesti begini? Ya toh? Nah, ini sebagai orang tua di dunia sepak bola, saya nggak nentang PSSI, tapi mbok ya ojo akeh-akeh gitu maksudnya. Ya ojo akeh-akeh gitu ya, berapa orang gitu maksud saya begitu. Supaya bibit-bibit kita ini bisa bagus. Tapi dengan catatan seperti katakanlah kalau saya dulu bicara dengan pengurus-pengurus PSSI Jakarta zaman dulu itu, Indonesia punya apa ya, punya bank pemain. Ya toh. Nah, bank pemain itu dipantau dari awal, anak itu bisa nendang bola sampai berapa kan terpantau, dari nyari pemain nasional yang baik itu nggak susah, nggak seleksi lagi itu. Kalau saya kepengen saya mulai dulu ya begitu. Nah, ya toh. Kan ini pengalaman menarik karena beliaunya pemilik KSI, Kedaung Setia Indonesia, salah satu klub internalnya Persebaya. Nah, Pak Suroso, kalau bicara pengalamannya Pak Suroso di sepak bola, selain apa ya, yang menurut saya fenomenal orang dibalik datangnya AC Milan, PSV Eindhoven ke Surabaya, main di Surabaya, karena Indonesia dari dulu kan Jakarta sentris di Jakarta, ternyata dulu pernah bisa main di Surabaya. Yang fenomenal juga dari Pak Suroso itu kan ketika menjadi manajer kalau nggak salah Persebaya edisi 2003. Persebaya itu kan degradasi ke divisi 1. Kalau sekarang nyebutnya Liga 2 ya. Degradasi di akhir musim 2002, degradasi ke divisi 3, divisi 2 di musim 2003. Dan ketika itu hampir mayoritas pemain Persebaya pindah klub. Tapi Pak Suroso kok dengan besar hati mau memegang Persebaya musim 2003 itu, Pak? Ya, karena gini, nomor satu ya, meskipun saya itu lahir di Lamongan. Nah, ini sesama orang Lamongan. Ya, lahir di Lamongan. Tapi tempat saya cari nafkah gitu. Cari nafkah. Apapun juga saya mantan purna tugas dari TNI AL gitu. Saya merasa bahwa Surabaya itu menyatu sekali gitu loh. Nah, dari situ saya nggak punya uang, nggak punya apa waktu itu ya. Hati saya itu betul ternyuh. Kenapa Persibaya kok begini? Ya. Nah, waktu itu kebetulan saya itu ketemu sama Pak Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur. Ya, Gubernur. Nah, beliau ngomong sama saya, Pak Suroso, ayo mudun, ayo dibenahi Persibaya. Karena Pak Imam sendiri, meskipun katanya kalau dia itu kelahiran orang luar kota, tapi dia tuh tua besar kan di sini. Nah, itulah cinta saya pada Surabaya itu tidak akan luntur. Ya. Karena Surabaya sudah ya seperti tanah kelahiran sendiri. Iya betul. Jadi akhirnya ya saya ketemu sama orang-orang yang bisa saya ngomong ya, almarhum Mas Rudi Kelces, ya. Ketemu Mama, ya. Akhirnya ketemu Pak Gubernur Pak Imam Utomo itu, Pak Bagio mantan Bupati Ngawi itu, ya, itu berembuk gimana? Ayo ditekan. Nah, akhirnya saya itu dengan Mama itu berangkat ke Jakarta. Mama ini Muhammad Zain Al-Hadad. Zain Al-Hadad, ya, berangkat ke Jakarta. Ayo kita cari anak-anak yang barusan junior barusan juara Brunei Darussalam itu. Piala Sultan. Ya, nggak tahu apa itu. Saya cari, kebetulan pertama saya ketemu sama Rahel, ya anak sini Rahel. Terus ketemu sama anak pesuran siapa? Irfan Junaidi. Terus akhirnya saya ngeret ketemu
Rahmat Afandi. Ahmad Afandi. Ya, Hamka Kari. Hamka itu Kari. Nah, akhirnya ikut saya Hamka, Erik. Erik Ya. Setiawan ya. Ketemu pemain muda ini. Ya, saya kepingin sudahlah, yang sudah ya sudah. Bejo nggak ada, Uston nggak ada, sudah nggak paten, saya bilang gitu. Saya akan bentuk tim baru. Mampu saya akan saya bentuk tim baru. Ya. Nah, saya sadar bentuk tim baru itu kan nggak gampang. Iya. Ya nggak gampang itu. Pekerjaan sangat sulit itu. Tapi untungnya saya di Persebaya masih punya siapa? Mursid Effendi, Mursid, Khairil Anwar ya. Khairul Anwar, terutama Mursid Khairul Anwar. Kalau si siapa? Si Jineki siapa dong? Apa? Halil, Mat Halil itu kan masih muda. Masih muda. Dua ini. Nah, saya ajak rembuk akhirnya. Tolong ya pimpinan. Nah, Pace sampai ngomong sama saya. Bah, meskipun aku bukan anak Surabaya, tapi saya berjuang mati-matian demi tegaknya bendera Persibaya. Itu Pace itu. Ya. Nah, akhirnya gremet naik 16 besar. Ya toh? Nah, 16 besar akhirnya saya pamit sama Pak Daklan itu. Aku tak leren aku. Loh kan jadi tim loh ya. Iya. Jadi tim ya. Bentuk tim yang susah. Katanya waktu bentuk tim itu sampai jual tambak itu. Wah. Bener itu, Pak? Ya bener. Bener. Berapa Saya jual hektar yang 4 hektar saya jual. Jadi jual tambak demi Iya. ngopeni Persebaya waktu Iya itu. ini ya. Karena Persebaya waktu itu memang ya boleh dibilang babak belur karena degradasi ke divisi 2. Iya betul. Ditinggal semua mayoritas pemainnya pindah. Iya. Mayoritas ke PSPS Pekanbaru kalau nggak salah. Iya. Uston, Bejo dan kawan-kawan. Itu. Dan hanya tersisa Mursid dan Pace dan ada Halil. Halil yang dan ada Halil iya. sampai jual tambah itu. Nggak apa-apa. Kan semua itu demi saya kan berpikir itu aja lah. Saya kepingin ya masyarakat Surabaya ya. Hiburannya apa Mas kalau nggak bal-balan? Hiburannya apa nek musik nggak dangdut? Iya. Kan? Itu kan hiburan utama istilahnya kan orang-orang kecil gitu. Nah, saya patokan saya itu kalau nyenengan orang ya seneng saya. Hanya itu aja. Saya nggak punya pamrih apa-apa. Tapi sudah sampai 16 besar bangun timnya tadi susah payah Pak Suroso. Nyari pemain anak-anak muda ke Jakarta bersama Al-Haddad. Ada iya. Terus bangun timnya susah payah sampai harus menjual tambak. Ya nggak apa-apa gitu, jangan diomong gitu kayak. Tapi kenapa waktu sudah sampai 16 besar Pak Suroso gini Mas mengundurkan diri? Saya itu merasa usia saya waktu kan sudah tua, sudah manula. Ya. Jadi saya nggak mungkin ya istilahnya itu terus berkecimpung di luar saja. Sedang waktu itu kan nggak salah saya punya calon istri ya, ini istri saya nih yang saya cintai ini. Saya nikahi dia kan 22 tahun sampai. Dia ngomong sama saya, "Nek aku dadi bojomu Pak wis agak apa-apa sama tak rumah. Tapi dengan catatan sampai ojo ngurus bal-balan ae." Nah, saya kan kepingin dirawat yang saya duda waktu itu. Jadi ada syarat akhirnya memutuskan ya saya pamit sama Pak Daklan saya. Waktu itu juga digandoli, tapi gimana ya? Saya kan sudah tua Mas gitu. Nah, saya kan butuh dirawat, saya waktu itu duda, tidak ada istri. Ya, jadi orang Lamongan ketemu orang Blitar. Dan Persebaya waktu itu kan kalau nggak salah yang meneruskan akhirnya manajernya Haruna Sumitro. Ya betul. Dan juara Pak. Betul. Nggak ada Pak Suroso keluar tapi Persebaya juara. Iya. Ngerasakan waktu itu melihat Persebaya juara dan naik lagi ke kasta tertinggi. Sebagai orang yang membangun tim itu, ngerasanya gimana Pak? Ya seneng. Nggak seneng lagi, ya gembira, ya seneng udah. Dan anak-anak nggak lupa ya Pak, tetap kesini? Mas, kesini semua Mas ya. Setelah juara itu Pak? Ya, masih kok diabot itu kok saya keluar nggak tak pamit anak-anak itu. Loh, nggak pakai pamit? Nggak tak pamit. Jadi kangen nyari saya semua anak-anak itu. Nah, saya didik anak-anak saya itu kan betul-betul supaya anak kandung saya, anak kesayangan saya. Itu loh contohnya sampai dia kompak betul-betul. Ya memang katakan manajer ada sepak bola. Kalau di Eropa kan manajer coach ya. Ya manajer coach. Ya, tapi kalau di sini kan manajer ada coach. Ya. Bagaimana
saya bisa menyatu sama anak-anak. Nah ini pekerjaan manajer. Sebenarnya manajemen yang susah manajemen pemain. Gimana pemain bisa menyatu sama kita? Ya enggak? Dan yang dilakukan apa, Pak? Ya tak dekati seperti anak-anakku sendiri. Ini satu contoh lagi ya. Waktu PON 2000. Yang di Gelora Delta Sidoarjo. Iya, waktu PON 2000 ini contohnya gini. Di final kita akan ketemu sama Jakarta. Ya. Nah, Pak Imam itu juara liyane sepak bola ini gak juara kan seperti ya pejangan nasib kan yai ngono gampangan ya. Akhirnya saya ini sama Pak Fajar Siaan itu diberikan mandat jadi timnya dia. Cuma surat perintah hilang HP Mas itu yang hilang HP tidak. Nah, waktu itu waduh apa Jakarta itu waktu itu yang membawa itu Pak Wakil Gubernur, lupa saya. Beliau Jenderal asal Banyuwangi, lupa namanya siapa itu. Begitu dipindah ketemu saya, waduh, ketemu Pak Suroso Gangel dia. Ya. Nah, waktu itu bapak pertama masih kosong-kosong. Nah, kebetulan anak didik saya Budi Sudarsono itu. Oh, Budi Sudarsono waktu strikernya kan Budi Sudarsono sama Jainal Ikhwan. Ya. Tak dekati, tak rangkuli, tak ciumi anak itu. Kamu bisa kasih saya 1 gol aja nggak banyak-banyak. Ini ceritanya. Betul tuh akhirnya begitu main dia heading gol masuk 1-0. Juara akhirnya. Ini salah satu contoh yang saya jalankan waktu itu. Tak ciumi anak itu di lapangan. Begitu maaf akan main babak kedua itu. Minta 1 aja kamu sembuh. Ya. Dan sampai sekarang ya Budi Sarsono apa sama saya masih halu-haluan saja semua Mas. Termasuk yang anak-anak Persebaya 2003 itu kan? Karena iya. Itu kalau saya jadi orang luar aja, karena saya juga akhirnya pernah megang tim kan, belajar dari Pak Suroso, arek Lamongan yang harus megang tim, ngerasakan bahwa memegang tim di posisi yang sulit posisinya sulit, terus anak-anak muda dengan waktu itu di Persebaya seniornya tinggal Mursid dan Pace Halil. Mendekati mereka pasti nggak mudah Pak ya? Nggak mudah. Apalagi ya yang muda, mohon maaf Hamka ini kan. Hamka ini kan salah satu waktu itu kalau boleh dibilang bandel lah. Tapi sampai sekarang masih halus sama saya. Kangen sama saya. Rahmat masih kangen sama saya. Kesini Rahmatnya kangen. Nah ini makanya ya saya ngomong, ini pengalaman. Untuk manajer mana saja, ya dekatilah anak-anak didikmu ini, pemainmu ini, seperti anakmu sendiri. Kalau bisa melebihi anakmu sendiri. Ini kunci daripada yang susah pemain Mas. Bukan kalau buku tinggal nulis berapa ya. Kalau mau pesiar, mau apa membuat satu anak itu gembira, dijak jalan-jalan ke Mantoko atau kolam renang itu kan biasa. Biasa Nji. Tapi kalau memperkenalkan anak-anak sebagai anak sendiri melebihi anak kandung, lain Mas. Ini pengalaman saya lakukan begitu. Oh, Nji. Itu musim 2003 itu menjadi musim terakhir di sepak bola Pak. Betul. Ya tanya aja sama istri saya. Habis itu fokus keluarga, pekerjaan, Pak. Ya, pekerjaan. Nah, kalau sekarang ini Pak Suroso kalau nggak salah sekarang ke bisnis properti Pak ya, di perumahan. Ini sekaligus promosi. Kalau nyari rumah orang Surabaya dan sekitarnya di perumahan Mitra Wonokoyo Menganti ya Pak ya. Pak Suroso kalau boleh flashback lebih ke belakang lagi. Seperti Pak Suroso bilang tadi, Pak Suroso orang Lamongan. Ya Lamongan itu kalau zaman dulu ya bukan kota sepak bola. Tapi kemudian Pak Suroso ketika ke Surabaya menjadi orang yang dekat sekali dengan sepak bola. Iya. Apa yang mempertautkan awalnya Pak Suroso dengan sepak bola itu, Pak? Waduh, kalau gitu gimana saya ngomong ini kan? Ini. Jadi polisi militer itu loh. Akhirnya kan sering sepak bola sama tentara Rusia. Jadi gini ya. Waktu tahun 60-an 62 ya Mas ya. Indonesia kan lagi merebut Irian. Ya. Nah, begitu tentara-tentara Rusia kan banyak yang di ujung semua. Kirim senjata, kirim kapal gitu. Ya,
Nah waktu itu namanya dinas saya di polisi, kan saya punya kur putih itu untuk semprit itu. Oh, iya. Ya. Nah dia sepak bola di tepi laut sana. Nah akhirnya saya disuruh nyemprit. Jadi wasit duluan nih. Nah ceritanya begitu. Dulu tentara Rusia banyak sini, bantu Indonesia, bantu Irian itu, Papua sekarang itu. Oh, dari situ akhirnya timbul kecintaan sepak bola. Iya, akhirnya loh saya ini orang goblok nggak apa-apa, wong. Kalau di Lamongan ya, kalau main sepak bola saya ini nyebrang Bengawan Solo. Nah rumah saya kan Babat. Nggih. Ya, nah, Babat itu kan utara kan pesantren Langitan itu. Nggih. Nah kalau main sepak bola di lapangan Langitan itu saya Naik gedek dulu. ngelangi mas, Oh, ngelangi. bajunya tak cekeli gini ngelangi nyaprek. Kalau nggak ada perawat, ada perahu tambangan itu. Nah dari situ akhirnya saya tuh nggak tahu ya. Terus jadi tentara itu kok tertarik. Ada PSAL, teman-teman saya di PSAL ada Cahyono, ada Trisno. Itu kan pemain Persibaya dulu juga. Nggih. Dan jadi masuk malah cinta gitu. Dan akhirnya terus ikut ngurus Persibaya, Pak. Iya. Yang diurus pertama itu Persibaya duluan, Pak ya? KS setia. Oh, setia Belum dulu. KSI setia dulu. Hmm. Nah waktu itu saya didatangi sama Mariati, mantan pemain Persibaya, Mariati. Datangi sama ya kalau memang percaya saya tak masuk aja kerja nggak apa. Nah tak pegang akhirnya ya anak-anak saya mulai kenal saya, tak mong gitu aja. Akhirnya KSI kan jadi juara Internal Persibaya. Persibaya waktu itu. Dari situ terus Nah, bahkan, ikut ngurus Persibaya. ya dari situ bukan ikut-ikut diminta. Oh, diminta. Diminta. Jadi saya itu nggak mau gitu nggak mau. Diminta saya ini. Tahun berapa, Pak? Pertama kali ngurus Nah ini ikut ngurus kali mas, aku Oh, sampai takut nih mas. era masih perserikatan, eranya Loh, iya mau masih Persibaya miliknya Pemkot kok. Nggih. Iya tak? Eranya Mustaqim Samsul Arifin. Mustaqim waktu itu saya punya KSI mas Yan, punya setia. Yang Iya, saya kalah sama PSIS itu tahun berapa? 87. 87 ya. Ikut di bisnya Persibaya. Bapak itu tipe tertib administrasi ada diary-nya. Oh, jadi mulainya di situ. Iya. Terus Ya sekarang yang nyimpen istri saya. oh, nggih. Jadi Persibaya Perserikatan, Persibaya era Liga Indonesia, Pak Iya. ya. Terus kok ikut ngurus mitra juga, Pak? Nah gini Mitra ceritanya ya. Saya dari Persibaya waktu era Budi, manajer tim. Ya, Budianto, Nggih. Kakan Sospol, Surabaya, ya, gambar Pak Harto. Saya itu mundur. Mas saya ngasuh itu loh maksud saya. Oh, nggih. Ya toh. Sudahlah, wong sampai di sini saja. Saya tahu-tahu saya itu didatangi almarhum Pak Agil. Nggih, Pak Agil. Pak Agil Ali. Memo, wartawan Memo Nggih, Abdul wartawan. Ali. Sama si Joko Manis. Oh, nggih. Ya, waktu itu. Jadi didatangi, diminta untuk ngurusi mitra ini. Ya, tak urusi. Ya, seperti semula. Ya anak-anak tak seperti anakku lebih anakku. Akhirnya masuk kan ke Semifinal yang Surabaya pegang almarhum Pak Narto, mitra saya. Bandung Raya Mas Trigustoro, PSM Mas Nurdin Halid. Nurdin Halid. Dan terjadi tragedi Gas air mata itu ya. Harusnya finalnya Persibaya lawan Mitra Surabaya, tapi di semifinal Iya. pas pertandingannya Mitra Surabaya ada Iya, gas itu. air mata itu. Sampai semengi mas nunggu arah-arah ke rumah sakit nggak tahu kemana. Yang nunggu di rumah sakit cuma saya, lalu Pak Fajar Siaan itu, almarhum iya. Pak Fajar ini dulu ketua Pengda PSSI PSI Jawa Timur. Iya, itu ceritanya. Iya. Terus pengalaman bola akeh mas. Itu kan Persibaya juara berarti Liga Indonesia edisi ketiga, Pak ya, 96-97. Berarti ngurusi mitra sampai terus mitra kemudian musim berikutnya sempat ikut terus akhirnya hilang. Dan Pak Suroso juga itu ikut mundur juga, Pak. Lupa juga yang mana, tahun yang mana waktu itu. Setelah tragedi gas air mata itu kan Ya mundur. Saya. Iya mundur. Karena ngerasa Ya, terbebani, Pak ya, dengan ya, peristiwa gas air mata itu ya. ya memang saya sampai mikir ya mas ya, mikir
kok bisa sepak bola itu digeser mata. Makanya waktu ada kejadian di Malang, saya itu ingat akhirnya. Oh, iya. Ingat saya. Tragedi Kanjuruhan itu. Iya, aku ingat. Kok ada lagi seperti saya dulu. Nah, saya mau bicara bahwa geser mata itu tidak bisa dihilangkan sekejap, Mas. Jadi waktu itu saya di tribun, kalau rame-rame pemain saya banyak yang buntung karena pedih matanya mungkin. Iya. Nah, sama kita tak angkut ke rumah sakit mana nggak tahu sampai ambulan. Dekat Senayan, dekat Ini mana? Lupa. RSAL Minto Harjo. Enggak, bukan. Di daerah enggak tahu daerah mana sih Mas saya. Pokoknya tak turun anak-anakku sampai semuanya. Oh. Itu saya itu di tribun saya itu di bangku cadangan. Waktu itu kena gitu tuh rasanya jauh toh. Iya. Yang geletak dulu waktu itu putu sama siapa gitu ya. Nah itu kok saya rasakan pedih mata saya itu sampai pagi itu baru hilang. Jadi ya mungkin bisa sekaligus sembuh gitu loh Mas. Oh, iya. Nah saya kok di Malang kok ada begini lagi seperti saya dulu. Ada apa saya bilang gitu ya. Jadi ya memang ya itu Mas, pengalaman pahit paling itu. Dan itu akhirnya membuat Pak Suroso Seleren mundur dari sepak bola itu ya. ya saya seleren lah begitu. Dan muncul lagi di Persebaya 2000. Iya diminta sama bos-bose Jawa Timur diminta itu ya Mas. Melok Mas awak dhewe wong cilik. Ya dianggap bisa ya tak bantu semampu saya gitu kalau saya gitu. Pak, ini sebelum obrolannya berakhir, ada Ya. beberapa mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang agak tersimpan selama ini. Salah satu yang menurut saya dulu sempat menjadi rame, kepindahan Aji Santoso ke Persebaya Surabaya. Kan waktu itu di Malang rame, Aji di demo dengan ya supporter Malang demo. Dan di Surabaya, dan itu apa ya, waktu itu yang rame kan Aji Santoso memecahkan rekor transfer. Nah, yang pernah saya ya dari bisikan-bisikan itu kan, ternyata ada peran Pak Suroso terhadap kepindahan Aji Santoso ke Persebaya Surabaya. Iya Pak. ada. Gimana ceritanya Pak waktu itu Pak? Ceritanya gini. Saya itu butuh pemain ya sekaliber Pemain nasional. Ya. Akhirnya almarhum Haji Ali tak suruh dekati. Ya, akhirnya terjadi deal, saya transfer aja saja nggak tahu berapa puluh juta. 50 juta kalau nggak salah. Mungkin istri saya ingat itu. Benar ya? Ya. Kalau di dokumentasi. Itu ya uang saya pribadi. Jadi yang bayar Aji itu Transfernya ke KSI terus dipinjamkan ke Persebaya. oh, bukan Persebaya yang transfer ke Enggak. Arema, Enggak. tapi KSI yang transfer ke Arema. Iya, itu uang saya. Oh, iya. Ini kan baru tahu, Pak. Karena kan taunya dulu fenomenal karena perpindahan Aji Santoso itu kan fenomenal sekali dari Arema ke Persebaya karena rivalitas dan nama Aji waktu itu kan besar Gede, sekali ya, di besar, kan. Malang, ditransfer kan umumnya di media ditransfer 50 juta. Iya, Dan itu yang transfer saya. KSI, Pak ya. Saya. Uangnya Uang pribadi. 40 juta kalau. Ya mungkin itu. Nah, ini Uang. lurus. Uang pribadi. Kenapa, Pak? Sampai Ya, Mas, kalau itu kecil Mas untuk saya. oh, anjir. Saat waktu itu saya memang duit punya uang. Yang paling besar ya waktu saya datangkan Sasso Kostov itu itu datangkan Dejan, datangkan Branko, datangkan Pleman. Itu uang saya ratusan juta masih pinjam Persebaya. uang sendiri, Pak. Uang sendiri. Akta notarial dulu itu. Nggak tahu sekarang di mana aktonya itu nggak lupa saya. Jadi edisi Liga Indonesia pertama Persebaya punya pemain asing dan iya, saya. pelatih asing itu ya. Saya ngubungi Jakarayana. 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 Itu dia waktu itu dia di Itali. Oh, iya. Rayana Jaka Surya, Pak. Iya, itu saya kontak. Akhirnya saya dikenalkan sama Atas itu. Nah, jadi awal saya datangkan 3 pemain, 1 pelatih itu saya. Dan pakai uang pribadi. Uang saya sendiri. Ada akte pinjam sama saya. Akte ini nanti. Kalau saya cari ada itu. Makanya ini sama dengan belakang. Oh ya, ini akhirnya ada. Nah, kesel. Ada tulisan. Aku tanpa kan. Iya, Suroso ancam gugat Persebaya. Ini Iya.
ini proses itu Pak. Iya betul, karena saya itu merasa saya itu kehilangan uang, ada suara yang sumbang untuk saya. Dalam artian Dalam artinya, wah aku katanya mau makan duitnya Persebaya kan gak enak. padahal Pak Suroso yang mengeluarkan uang untuk Iya. membeli pemain itu, tapi Iya. ada orang yang bilang, oh Pak Suroso yang mangan duit Persebaya. Ya kan gak enak. Nggak enak, iya iya. Uang serupiah aku punya kok. Kenapa saya mesti makan uang gitu? Haram tuh kalau saya makan uang gitu. Iya, iya. Jadi muncul ini Ya, tak kebetulan anggap nih itu Surya itu. Koran ada Surya. berita dari Surya, Suroso Iya. ancam gugat Bisa Persebaya. dilihat kalau nyari ke Surya kan masih ada ya. Oh. Dokumennya kan ada. Iya, iya, iya. Itu Pak. Ceritanya gitu. Oh, saya tahunya tadi ya dari info-info itu soal Aji Santoso, ternyata juga ada banyak yang Pak Suroso mengeluarkan sendiri tuh. Saya uang saya pribadi. Udah nggak ada. KSQ itu terpak amatir. Mana punya uang? J. Iya enggak? Logikanya saya bicarakan begitu. Oh, no loh Mas. Nah, ini menarik ini obrolan bareng Pak Suroso ini ada banyak hal yang selama ini tersembunyi ya. Ada cerita-cerita menarik tentang ini tadi kita tahu soal kedatangan AC Milan, PSV Eindhoven, Iya. Persebaya 2003 lalu ya cerita Aji Santoso yang pindah dari Arema ke Persebaya dan Persebaya, ya. pemain-pemain asing. Jadi dia KSI pindahnya. Bukan Persebaya Pak Bukan ya? KSI. Makanya sampai hari ini Aji Santoso masih KSI banget ya Pak? KSI ya. Nggak keluar dari KSI kok dia. Iya, iya. Iya toh. Nah, dari situ kan banyak pemain Malang yang saya angkat ke sini semua. Haris Yulianto. Haris Yulianto ya. Ya Haryanto. Haryanto. Ajib ya. Ajib. Iya toh. Banyak pemain sana. Ceritanya gitu. Nah Pak, dari perjalanan panjang bersama sepak bola Pak, kalau saya boleh nanya, satu momen yang sangat spesial bagi Pak Suroso bersama sepak bola itu apa Pak? Apa ya Mas? Saya nggak bisa ngomong ya apa momen apa yang menarik. Ya, Mas? Soalnya menarik semua Pak ya. Iya. Bapak itu tidak disambungkan justru dari Mitra Surabaya. Hanya itu. Dari Seluruh yang saya pegang itu. mitra malah Pak ya. Iya. Karena di Mitra itu Nggak ada politik ya. tidak ada intervensi dari luar, itu murni Sepak bola. sepak bola. Nah, Jadi oh, militannya anak-anak ini benar-benar keluar. Jadi sampai saya itu punya perumahan itu mitra semua namanya. jadi dari perjalanan itu, perjalanan bersama Mitra Surabaya Iya. yang sangat berkesan bagi Pak Suroso. Berkesan. Iya, padahal satu musim Pak ya di Satu Liga musim, Indonesia iya. ketiga Satu itu musim, ya. ya. Satu musim. Kalau di Persebaya saya biasa-biasa saja. Tapi Banyak fitnah Pak, saya enak-enak, saya nggak tarekan. Tapi kalau di mitra nggak ada intervensi. Jadi Ya. Pak Suroso bisa menjalankan Fungsi. mitra itu dengan Iya. Dengan enak gitu, Enak. enak gitu. makanya sangat berkesan itu mitra. Ya. Sangat berkesan. Oh, nama perumahannya sekarang dinamakan Mitra, Mitra. Wonokoyo ya. Iya. Sekarang ada 3 Mas. Geraha Mitra Asri, Mitra Wonokoyo, terus Mitra Gembol Sari Tanggulangin. Oh ini karena saking berkesan. Oh ya ini tadi di sela obrolan ada istri Pak Suroso yang dari jauh tadi. Mungkin terdengar suaranya. Jadi saking berkesannya mitra, Pak Suroso tiap bangun perumahan namanya mitra semua ya. Mitra Wonokoyo yang di Menganti. Iya. Mitra apa lagi Pak? Gembol Sari. Sidoarjo. Mitra Gembol Sari di Sidoarjo. Sidoarjo. Satu lagi Di Sambikerep. Geraha Mitra di Sambikerep Iya. Surabaya. Itu. Nah itu kawan-kawan obrolan bola bareng Pak Suroso Mangun Subroto tentang perjalanannya bersama sepak bola. Mungkin ya generasi saat ini banyak yang nggak tahu tentang beliau, tapi semoga dengan hadirnya beliau di Oma Bal-Balan ini teman-teman jadi tahu, dapat apa ya cerita-cerita menarik tentang Persebaya, tentang mitra dan tentang sepak bola Surabaya pada umumnya. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya bersama pemain, mantan pemain, pelatih dan orang-orang yang berkecimpung di sepak bola Indonesia. Itu dulu. Terima kasih Pak Suroso atas waktunya. Ya, terima kasih juga Mas. Amin. Semoga generasi muda ini bisa jadi pemain yang baik, bisa dikontak sama
tim luar tim-tim negeri. luar negeri. Itu aja harapan saya. Amin amin. Terima kasih, semoga Pak Suroso sehat selalu. Amin. Selamat sore ya.